Anggi, aku nggak mau kerja, ikut aja bareng kamu sama Bima ya. Rehan menarik ujung lengan baju yang Anggi kenakan. Anggi mengerilingkan matanya merasa agak kesal dengan tingkah manja Rehan padanya. Bukannya bukannya Anggi tidak suka. Hanya saja Ayah Jaya sudah mewanti-wanti Anggi kalau pertemuan Rehan dengan klien mereka hari ini sangatlah penting. Sudah Om, Rehan berbicara dengan gigi yang saling beradu. Dia melakukan itu karena dia tidak ingin terlihat marah oleh Rehan. Melepaskan tangan Rehan paksa hingga pria itu semakin mengerutkan bibirnya tidak suka. Jalan Om Dito, ayo, melambangkan tangan pada sang suami. Memberikan flying kiss sebelum dia benar-benar menghembuskan napas lega. Akhirnya banteng manja itu pergi. Masuk Anggi. Bima membuka pintu penumpang dari dalam. Anggi mengangguk dan masuk ke dalam mobil adik iparnya. Sepanjang perjalanan Anggi terus mengetikkan sesuatu di ponselnya. Dia terlihat agak kesal namun wajahnya terus menyunggingkan senyum. Apa banteng pemarah itu masih menghubungimu? Dia itu sangat lucu kak. Masa dia bilang kalau dia ingin melompat dari mobil dan berlari menemuiku? Ada-ada saja. Bima menggelengkan kepalanya. Sungguh dia tidak menyangka pria dingin bengis juga pemarah seperti Rehan bisa luluh di depan seorang wanita. Cinta itu mengerikan Anggi. Anggi mengangkat kedua bahunya. Kau tidak akan mengerti karena kau belum mengalaminya. Kak, nanti setelah kau menemukan hambatan hatimu, aku yakin kau akan lebih bucin dari banteng milikku. Bima bergidik ngeri. Jangan sampai terjadi padaku apa kata dunia. Jika seorang Bima Cahyojaya takluk di depan seorang wanita, kita sampai Anggi. Terima kasih, ucap Anggi saat Bima membukakan pintu untuknya. Mengulurkan tangan juga melindungi kepala Anggi agar tidak terbentur pada pinggiran pintu mobil. Anggi menatap sebuah gedung kecil di depannya dengan tatapan kagum. Ya, meskipun gedung ini tidak besar, namun ornamen juga desain interior gedung itu terlihat sangat cantik dan luar. Wah, kantornya bagus banget kak. Apalagi bagian itu. Anggi menunjuk salah satu sudut bangunan yang terlihat full color. Lucu banget kak. Kalau Anggi kerja dalam suasana kayak gini pasti nyaman banget. Anggi melangkahkan kakinya dengan riang menuju kantor Bima. Wanita itu seperti terhipnotis hingga dia tidak sadar jika orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sedang menatapnya kagum sekaligus bingung. Sementara di tempat lain Rehan terus mondar-mandir ke kamar kecil karena tidak tahan mencium bau parfum kliennya. Dia sudah mencoba untuk menahan supaya tidak mual, namun ketika dia duduk, kliennya mulai membuka mulut. Mual itu kembali muncul dan huak, Rehan menutup mulutnya kembali berlari ke arah toilet. Dito mengucapkan maaf berulang kali karena merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini. Kalau bos Anda tidak sehat, seharusnya dia tidak usah datang. Klien itu terlihat sangat kesal lantaran pembicaraannya selalu dipotong dengan bunyi huwek dari Rehan. Tuan muda, apa tuan baik-baik saja? Tanya Dito dari kursi kemudi. Rehan diam. Dia merasa agak kurang enak badan dan sedikit loyo. Pria itu hanya duduk bersandar pada sandaran jok mobil sembari memejamkan mata memijat pelipisnya yang sedikit berdenyut. Apa kita perlu ke rumah sakit tuan? Tanya Dito lagi merasa khawatir. Rehan menggelengkan kepalanya. Tidak Dit, kita pergi ke kantor Bima saja. Aku ingin menemui istriku. Sepanjang perjalanan Dito diam dan hanya memperhatikan Rehan karena takut bosnya itu kenapa-napa. Dito sangat tahu kalau Rehan ini merupakan orang yang jarang-jarang sakit. Dan kalaupun sakit itu pasti hanya demam biasa, 1-2 hari bisa kembali sehat. Namun sekarang Dito yakin jika sakit Rehan ini agak parah. Kita sudah sampai tuan. Rehan membuka mata. Perlahan wajah murungnya hilang karena kini bibir itu menyunggingkan sebuah senyum. Dito keluar lebih dulu dan membukakan pintu mobil untuk Rehan. Tunggu saja di sini. Di dalam ruangan Anggi sedang asik memainkan game bersama dengan Bima. Wajahnya berseri fokus namun tetap cantik dan juga lihai dalam memainkan setiap karakter yang dia coba. Beberapa orang berdiri di belakang Anggi dan Bima karena permainan itu sangat sayang jika dilewatkan. Seseorang pengembang melawan gamer sejati. Siapakah yang akan kalah?
Ye, Anggi bersorak gembira, begitupun dengan beberapa karyawan Bima dan juga Rehan kerjanya. Bangga juga sedikit tercengang dengan kemampuan yang Anggi miliki. Sang ahli IT pun hanya bisa menggelengkan kepala sembari bertepuk tangan dengan wajah melongo. Sementara Bima, pria itu hanya tersenyum. Dia yakin Anggi memang bisa menaklukkan game yang dia buat. Gadis ini bisa menjadi penasehat dan perkembangan game yang akan Bima rilis. Benar-benar hebat, gumam salah satu teman Bima sembari menatap Anggi tanpa berkedip. Binar di matanya menunjukkan sebuah kekaguman juga ketertarikan kepada Anggi. Selain cantik, dia juga sangat pandai. Gadis yang ceria juga sangat menyenangkan. Rehan berdeham saat melihat harimau sedang menatap istrinya. Penuh minat, orang itu tidak sadar dan saat Rehan menatapnya dengan tajam, dia hanya bisa meneguk salipannya susah payah. Om Rehan, Anggi memaki melemparkan earphone dari telinganya lalu berlari memeluk sang suami beruntung. Saat itu Bima cekatan jadi earphone yang Anggi lempar tak langsung jatuh ke lantai. Om, udah selesai meetingnya? Tanya Anggi mendongak menatap sang suami. Rehan mengangguk sedikit menunduk untuk mengecup bibir istrinya sekilas. Wow, semua orang yang ada di sana nampak terkejut sekaligus iri melihat sepasang sejoli yang terlihat sangat serasi. Rehan begitu memukau dengan segala pesonanya dan Anggi, wanita itu benar-benar beruntung karena memiliki suami yang tampan, gagah, kaya juga begitu mencintainya. Pria yang tadi menatap Anggi hanya bisa menunduk. Bagaimana bisa dia lupa kalau Anggi ini istri dari pemilik perusahaan Jaya Group. Kecantikan juga aura memikat yang Anggi miliki mampu membuat siapa saja lupa diri. Kalau sudah selesai kita pulang, ucap Rehan menarik pinggang istrinya dan mengusap kepala sang istri lembut. Tunggu Kak, hari ini investorku akan datang. Tunggulah sebentar lagi, aku ingin mengenalkan Anggi padanya. Rehan mengerutkan kening. Apa hubungannya Anggi dengan investor Bima? Anggi itu istrinya, kenapa harus ikut campur dengan masalah Bima yang menurutnya tidak penting? Itu sepertinya investor kita, Bim. Teman Bima menunjuk ke arah luar pintu kaca kantor itu. Semua orang menoleh tak terkecuali Rehan dan Anggi. Bima melesat pergi menuju pintu masuk, membukakan pintu untuk Adel dan asistennya juga sekretarisnya. Selamat siang, Bu, sapa Bima ramah. Adel mengangguk tersenyum, matanya mulai berkeliling memperhatikan seluruh sudut ruang kantor Bima. Memang masih sangat kecil, namun Adel yakin dengan kegigihan Bima dan rekan-rekannya suatu saat perusahaan ini akan berkembang pesat. Kau, Adel berdiri tepat di depan Rehan dan Anggi. Anggi mendongak menatap wajah Rehan lalu menatap wajah Adel. Gadis itu jelas saja bingung saat Adel menyunggingkan sebuah senyuman kepada Rehan. Kau Rehan kan? Aku Adel. Kita satu kampus saat kuliah, bahkan satu kelas. Adel menyodorkan tangannya di depan Rehan. Anggi berdeham sambil menyenggol lengan suaminya, namun saat Rehan bergeming, Anggi menjabat tangan Adel sembari tersenyum. Maaf Bu, suami saya memang agak sedikit bodoh. Rehan mendengus. Harusnya Anggi bangga karena Rehan tidak memperdulikan Adel juga tidak menyentuh tangannya. Namun apa yang baru saja dia dengar, Rehan budak. Oh astaga, ingin rasanya Rehan menggigit bibir istrinya yang sembrono itu. Istri, gumam Adel memperhatikan Anggi dari atas sampai bawah. Kau menikah dengan gadis di bawah umur, Bri? Adel menatap Rehan sekilas, tapi dia sangat cantik, fashionable juga sangat menarik. Aku suka gadis kecil ini. Adel menunduk mencubit hidung Anggi gemas dan tersenyum lebar. Bukannya senang, Rehan malah semakin tidak suka melihat tingkah Adel yang sok akrab padanya. Dia menarik Anggi dan memeluk pinggang istrinya erat. Jangan sentuh istriku Adel, aku rasa kita tidak cukup saling mengenal untuk ini. Adel menganggukkan kepalanya. Rehan memang selalu seperti ini, sikap jutek dan dinginnya sama sekali tidak berubah. Dia masih sama seperti dulu. Kau masih sama, Bri, sejak dulu sampai sekarang kau masih seperti ini. Wow, Bu Adel tahu masa lalu Om Rehan ya? Anggi mau dong dengar cerita Om Rehan pas masih kuliah. Pasti banyak hal menyenangkan. Binar di mata Anggi membuat Adel tersenyum. Mata melirik Rehan namun tangannya malah menarik tangan Anggi dan menuntunnya untuk duduk di tempat yang nyaman. Dua wanita itu terlihat sangat bahagia. Mereka terus mengobrol tertawa, bahkan Anggi sampai mengusap sudut matanya saking kerasnya tertawa hingga membuat matanya berair. Apa ini acara reuni mereka, Kak? Kenapa jadi kita yang menonton? Dia kesini untuk urusan bisnis kan? Rehan menggelengkan kepalanya. Dia sangat ingin duduk di sebelah Anggi namun tidak bisa karena bau parfum yang digunakan Adel membuat perutnya bergejolak. Baru juga dibahas, Rehan sudah merasa pusing dan ingin memuntahkan kembali isi perutnya.
toilet Bim. Rehan membekap mulutnya sembari menggoyangkan bahu Bima meminta pria itu untuk menunjuk toilet. Ada di sana, tunjuk Bima dengan wajah bingung juga heran. Anggi yang melihat gelagat tak biasa dari suaminya langsung berdiri dan meminta izin untuk pergi lebih dulu pada Adel. Adel tentu saja mempersilahkan Anggi untuk pergi. Maaf bu, kakak ipar saya memang bawel. Dia mudah akrab dengan orang baru, namun dia sangat cerdas. Adel mengangguk. Saya tahu Bima. Anggi menunggu Rehan di depan toilet. Sebenarnya bisa saja dia masuk, namun itu adalah toilet pria. Kalau ada orang selain Rehan di sana bisa gawat. Om, Anggi langsung berbalik saat mendengar pintu toilet terbuka. Rehan keluar dengan wajah lesu juga sedikit pucat. Pria itu berjalan menghampiri Anggi dan langsung memeluk istrinya erat. Om sakit, kita ke rumah sakit ya. Rehan menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa Anggi, aku hanya ingin memelukmu. Kalau aku menempel padamu, aku merasa baik-baik saja. Anggi mengerutkan keningnya mendengar penuturan suaminya, namun dia tidak mau mengambil pusing. Kita pulang sekarang ya, ajak Anggi berusaha untuk menjauhkan suaminya agar dia bisa memapah suaminya untuk pergi dari sana. Aku ingin mangga muda Anggi. What? Anggi menatap suaminya dengan mata yang membulat. Om ngidam.